Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa man walah. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Rektor 1, 2, terus 3. Oh, ini lengkap semuanya. 1, 2, 3. Pak Basir, Pak Komar, terus Pak Dedi, terus kemudian Pak Narsumnya Pak Arif, Pak Farid, dan ini tamu dari Kemendikti, ada yang datang enggak? Oh, dari Kemendikti, Mas Vidi. Dan beserta semuanya yang saya hormati, saya kira ini silaturahim biasa, mencari barokah saja, karena mungkin ilmu belum tentu juga didapat, tetapi kita perlu suasana bertemu muka, bersilaturahim, kemudian ada fasilitasi dari Kemendikti Saintek, dan bentuknya diskusi. Mungkin saya apa istilahnya, isinya kerennya keynote speech, tetapi mungkin lebih bocoran lah tentang diskusi sesungguhnya sedang seperti apa ini pendidikan kita, karena ini mungkin karena disesuaikan dengan Unisula ya, sehingga transformasi kurikulum outcome based education gitu, sebagai fondasi internasionalisasi mutu pendidikan tinggi. Ini sesungguhnya kegalauan atau kekhawatiran, dan tapi juga ada peluang dan tantangan ke depan, karena situasi sekarang ini kan situasi yang nggak jelas ya, tidak tentu gitu, atau Pak Renal Kasali nyebutnya disrupsi gitu, atau orang banyak kaget gitu, atau mungkin para akademisi sering nyebutnya dengan VUCA, volatility, complexity, uncertainty, dan ambiguity, atau mungkin lebih maju lagi, BENI namanya, apa istilahnya, brittle anxiety, terus apa lagi, non-linear, dan incomprehensible. Jadi tidak, pokoknya nggak penentu lah kira-kira. Mungkin saya biar tidak terlalu ada ini enggak tayangan deh, biar saya tidak kesana kemari. Memang temanya diskusi ini tentang transformasi kurikulum, dan ini tentu ada yang nyoroti atau semua sisi beda-beda gitu. Tapi kita akan merujuk ke pondasi regulasi. Regulasinya sebenarnya kalau paling atas ya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian di pasal 31 ayat 1 sampai 5. Mungkin yang bagi universitas seperti Universitas Islam Sultan Agung ini mungkin lebih concern ke pasal 31 ayat 3. Mungkin lebih ini lagi, karena pendidikan itu bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang. Inilah yang sedang dikerjakan. Mungkin Komisi 10 DPR RI sekarang sedang di Semarang, dan mungkin banyak mendengarkan dari semua pemangku kepentingan pendidikan, tapi ujungnya adalah membentuk sebuah sistem pendidikan yang satu, jadi satu sistem pendidikan. Karena sekarang masih ada
satu sistem pendidikan tapi ada diskriminasi dalam pelaksanaan. Sebut saja misalnya namanya madrasah sama sekolah aja beda. Fasilitasnya beda, gurunya beda. Pak Menteri Agama sampai nangis-nangis di YouTube itu karena SD negeri di depannya madrasah negeri sama-sama. Kalau SD negeri itu sampai yang nyapu saja itu P3K. Yang nyapu, yang buka pintu itu saja P3K. Nah, kalau madrasah negeri itu satu sekolahan, madrasah ibtidaiyah kan 1 sampai 6 ya. Kelas 1 sampai kelas 6. PNS cuma 1. Yang lain tidak ada. Yang lain itu honorer atau yang sekarang sebutannya karena haram hukumnya menyebut honorer, namanya relawan. Artinya kalau nggak rela ya melawan dia. Itu jadi begitu kira-kira. Jadi kalau sekolah negeri karena diatur dengan Undang-Undang 23 2014 tentang Pemda, maka diatur secara konkuren perguruan tinggi ke pusat SMP, SMA, SMK, pendidikan khusus, layanan khusus, SLB, dan sebagainya di provinsi, SMP ke bawah di kabupaten kota, sehingga provinsi bisa membantu SMA, SMK. Kabupaten kota bisa membantu SMP, SD. Nah, tetapi madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, atau aliyah atau mungkin semacam MAK itu juga nggak ada bantuan dari kabupaten kota karena haram hukumnya. Ini kan masih diskriminasi karena menyebutnya ini urusan agama. Agama itu tidak didesentralisasikan. Padahal bukan agama, ini pendidikan agama atau pendidikan keagamaan, kan pendidikan sama-sama pendidikan. Orangnya juga orang situ di kabupaten itu. Itu yang sedang diskusikan begitu kira-kira. Yang sedang digalaukan itu orang semua begitu. Sayangnya kegelisahan ini ditangkap oleh pemerintahan yang lalu, oleh Kementerian Pendidikan yang lama, kemudian dibuat sebuah revisi Undang-Undang Sisdiknas, tetapi tahun 2020 ditolak. 2022 ditolak oleh masyarakat pada umumnya dan oleh DPR juga ditolak. Nah, ini makanya secara hati-hati sekarang bagaimana caranya, termasuk perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu Undang-Undang 12 tahun 2012. Nanti sedang direvisi itu Undang-Undang 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang 12 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dosen ini kan juga ini. Ya, perguruan tinggi juga perguruan tinggi negeri dan swasta. Di negeri ada BUPTN. Di negeri, di swasta nggak ada BUPTS, nggak ada. Nah, tapi wacana itu nanti bagaimana caranya supaya nggak diskriminasi. Jadi mungkin BOPT saja, nggak ada N, nggak ada S. Jadi nggak ada negeri, nggak ada swasta. Itu kira-kira. Jadi yang sedang didiskusikan begitu. Lanjut. Nah, ini tapi faktanya kita ini oleh OECD, Organization for Economic and Cooperation and Development, itu dia bikin programnya PISA, Program for International Student Assessment, itu kita dari 61 negara, kita literasi, numerasi, dan sains nomor 60. Nomor 60 dari 61 negara. Atau nomor 70 dari 74 negara. Jadi nomor 4, dari nomor 2 dari bawah, atau nomor 4 dari bawah. Sekarang nomor 4 dari bawah. Jadi naik sih. Naik tapi dari 74. Jadi kan lebih banyak. Nah, belum ranking, sekarang lagi ini yang lagi jadi patokan itu ranking namanya apa? US World Ranking itu. Ini yang diolah oleh Kompas itu ada berapa itu? 33 ya? 33 perguruan tinggi di Indonesia, 9 diantaranya swasta. Ini kalau di spill itu Unisula nomor 4 di antara 9 ini, luar biasa. Nomor 4. Kalau Asia swasta ya, nomor 95 perguruan tinggi swasta terbaik di Asia. Saya kira ini patut diacungi jempol. Saya tidak tahu ini apakah sudah maksimal atau belum. Kalau kayak gini saja sudah berprestasi, oh berarti harus digas lagi. Jangan-jangan bisa mungkin kelas Asia Tenggara, atau kadang-kadang ini kita tidak pernah ngukur diri, sehingga
bukunya hanya satu yang dipakai. Mungkin buku percaya diri saja, itu sehingga sombong. Atau buku tahu diri saja, sehingga minder. Jadi harus dua-duanya, buku tahu diri dan buku percaya diri harus dipakai dua-duanya. Jadi buku tahu diri itu kita tahu posisinya di mana. Tapi buku percaya diri juga jangan terlalu minder dengan perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi di luar, di Amerika segala macam. Wah itu kayak kalau percaya diri nanti kayak Pak Menteri Keuangan tuh kan percaya diri. Oh saya jago, saya gini. Wah itu akhirnya jadi ini viral kan sekarang. Ranking 2 setelah Pak Prabowo itu. Sekarang ini Pak Purbaya. Peringkat Jawa Tengah terbaik ini di Jawa Tengah ini luar biasa. Oh, nggak kelihatan kalau oh ya bisa. Di sini bisa, tapi kalau di sini nggak bisa. Mungkin untuk nonton bola mungkin ya ini. Biar musuhnya kalah ini disorot pakai ini. Kalau untuk nyolot begini nggak bisa. Kenapa? Ini tadi saya nyebut misalnya Buka atau Benny atau apa itu atau mungkin tadi disrupsi atau apa menurut Pak Renal Kasali. Tapi kalau di tingkat perguruan tinggi itu ini problematikanya, ini bukan problematika sebetulnya tantangan perubahan sangat cepat, terutama AI ini, kemudian iya nih, misalnya nyorot ke sana, sini nggak mampu ya, kalah dengan itu. Kok, apa sih anunya? Oh iya, udahlah nggak usah pakai ini. Belum nanti dulu. Jadi perubahan cepat itu memungkinkan untuk perguruan tinggi swasta sekalipun dan bahkan di pelosok sekalipun bisa melesat, bisa karena sangat cepat. Kita saja sedang gampang ya menghadapi ini digital ini, sehingga mungkin ada negara yang berani seperti Australia, meskipun duta besarnya datang ke Komisi 10, kita sedang pusing, sedang digugat sama Meta. Meta itu apa sih? Yang Microsoft ya. Meta sedang menggugat kebijakan Australia karena dia melarang anak usia 14 tahun ke bawah tidak boleh pakai sosmed. Kemudian saya dengar di Swedia, kemudian Finlandia dan sebagainya, bukan melarang tapi tidak menggunakan device gadget itu, handphone atau mobile phone itu untuk pembelajaran. Jadi nggak boleh ada. Ini ada ada keberanian, tapi nanti ada risikonya. Nah, ini sekali lagi sedang kita hadapi dan ini sangat cepat perubahannya. Nah, kalau Unisula bisa cepat menyesuaikan atau mengantisipasi, saya kira bagus. Persaingan mutu perguruan tinggi berskala internasional. Sekarang ini persaingan enggak level. Kita ini mungkin Unisula nanti ukurannya Udinus atau mungkin Satya Wacana gitu tok melihat itu tok enggak bisa. Kita ini harus melihatnya keluar. Kebutuhan kurikulum yang adaptif dan berstandar global. Ini yang kemudian tidak bisa perguruan tinggi kok nunggu. Ini kebijakan dari pusat belum berubah. Tidak bisa begitu. Lanjut Mas. Jadi
ini mungkin yang menjadi sebab kenapa ada transformasi kurikulum outcome based education. Mungkin nanti narsum Pak Farid ya mau bisa mengungkap lebih ini lagi apa bedanya mungkin dengan output based education. Ini sekarang outcome. Kalau konon sih begitu. Sekarang masih dominan konten, mungkin materi pelajaran yang penting habis gitu. Nah, atau belum mengarah ke capaian atau kompetensi dan seterusnya begitu. Kemudian kurikulum terutama vokasi ya. Vokasi itu link and match itu tidak jalan. Jadi kalau di Jerman sebagai benchmarkingnya vokasi Indonesia itu hampir 100% pendidikan vokasi diserap oleh dunia kerja karena tidak akan buka prodi vokasi yang tidak dibutuhkan oleh dunia kerja. Ya, yang menentukan prodi dibuka atau tidak itu dunia kerja, bukan sekolahnya atau bukan perguruan tingginya. Di sini kan enggak. Mana yang laris, mana itu yang dibuka. Sehingga ada prodi yang menurut saya di telinga aja aneh. Ya, masa prodi painting namanya, ngecat. Jadi prodi program studi judulnya ngecat, ngecat, painting. Ada juga welding. Prodinya namanya welding. Apa? Ngelas saja. Ngecat saja gitu, dok. Itu sampai di Jerman. Kita udah ke sana, mereka sudah juga ke sini, datang ngobrol. Sayangnya programnya nggak jalan dulu. Jadi tentang alih teknologi dengan Jerman. Karena itu kapal yang kereta saja studi kelayakannya dengan Jepang, ternyata dealnya dengan Cina. Ini kan menyakitkan hati itu. Yang dimarah-marah Komisi 10 itu. Jadi padahal kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu apa-apa, tapi orang Jepang marah-marah. Jadi itu kesenjangan antara kurikulum dan dunia industri, keterbatasan SDM. Ini istilah-istilah di pembelajaran ya, mungkin capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, rubrik penilaian, baik penilaian formatif maupun sumatif dan seterusnya. Ini kajiannya atau keluhannya pada SDM. SDM itu berarti dosen atau guru. Kemudian banyak yang berkaca kepada lokal atau regional, tidak berkaca ke global. Padahal dunia ini sekarang borderless, nggak ada batasnya, sehingga mantan dirjen vokasi PNS mundur dari PNS untuk jadi dirjen, kemudian baru 1,5 tahun dicoret jadi dirjen, kan jadi lontang-lantung dia. Nah, baru tahu bahwa ternyata dunia ini nggak boleh dibatasi Indonesia. Akhirnya dia kerja di Daewoo di mana-mana, dia sampai kelalang. Kemudian ternyata dia berkolaborasinya bukan orang dari mana-mana, tapi dengan anak Salatiga. Sekarang kalau Bapak Ibu duduk, Pak Komar naik kereta dari Tawang ke ke Gambir, di kereta yang bagus, tapi itu kursinya yang desain anak Salatiga. Kalau Unisula belum kenal, ini mestinya kenalan segera. Jadi inovator itu, inventor itu ternyata bukan di mana-mana, Pak. Di sini, di sekitar kita. Dan tidak mesti kuliah. Anak itu lulusan SMK. Sekarang kerjasama dengan Pak mantan dirjen vokasi. Dan yang kita duduki itu semua, tapi yang bagus ya, yang mewah, kereta yang mewah. Itu desainnya dan bahkan diproduksi sekarang masal oleh Salatiga. Nah, coba, kan kalau di kepala kita, kalau KAI atau PT Inka itu Madiun. Tapi ini Salatiga loh. Salatiga dengan Semarang deket nih. Dan bukan Satya Wacana, bukan. Ini anak lulusan SMK. Tapi punya 15 lebih paten di internasional. Patennya bukan di Indonesia. Mungkin nanti di Google namanya siapa dan sebagainya, biar kenalan. Nanti saya kenalankan dengan pakarnya. Sekarang pakarnya
yang mantan dirjen itu sekarang bergabung dia. Jadi itulah problematikanya, dan sekarang peluang banyak sekali. Minimnya kolaborasi internasional. Saya diceritani orang dari ini Pak Komar dan lain-lain lulusan Malaysia ya. Banyak orang-orang Malaysia yang berhasil meningkatkan status level perguruan tinggi di Malaysia. Ternyata semuanya dari orang Indonesia. Sehingga dia cenderung datang ke sini. Meskipun setelah daftar jadi pejabat di Indonesia tidak kepakai. Ternyata di Indonesia ini meritokrasi nggak jelas. Testing juara 1 sekalipun tidak dipakai. Itu bisa saja, nggak tahu alasannya apa. Itulah di Indonesia. Nah ini beliau sangat mudah, perguruan tinggi di Indonesia ini sangat mudah untuk bisa berkolaborasi dengan dunia luar, dengan Emirat, dengan Qatar, dengan Jepang dan sebagainya. Makanya saya kira Unisula bisa menjadi pelopor untuk membuka hubungan dengan tempat lain. Kurangnya dukungan anggaran dan regulasi yang konsisten. Ini yang mungkin tugas kami. Terakhir saja di bawah terus saja. Dan atasnya. Nah, ini yang tadi saya sebut. Sekarang DPR sedang ada panja, nanti menjadi inisiatif DPR merealisasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, paling tidak pasal 31 ayat 3 itu membuat sebuah sistem pendidikan, satu sistem pendidikan nasional. Satu sistem pendidikan nasional itu sudah ada. Bentuknya di Undang-Undang 20 tahun 2003. 2003 sekarang 2025. Berarti sudah 22 tahun. Sudah 22 tahun. Ini hampir 23 tahun. Sehingga banyak yang tidak relevan. Nah, tapi memang harus hati-hati karena harus bisa mengakomodir semua dinamika yang ada di lapangan. Nah ini menjadikan pendidikan jadi prioritas, terutama pendidikan tinggi menjadi prioritas pembangunan. Ini kita dorong dan sudah masuk di RPJP, artinya bukan hanya presiden sekarang, tapi presiden yang akan datang juga harusnya mementingkan ini. Kemudian menjamin keberlanjutan program mutu dan internasionalisasi. Jadi kita tidak bisa bikin sekolah, bikin universitas, bikin perguruan tinggi, orientasinya hanya memenuhi kebutuhan lokal saja, nggak bisa. Karena produknya itu bisa saja dijual di tempat lain. Jangan membatas-batasi begitu. Oleh karenanya berarti ya harus ini. Nanti undang-undang ini harus seperti itu. Seperti kemarin undang-undang keolahragaan. Kok kayak enggak nasionalis kan? Bukan keolahragaan nasional. Bukan berarti enggak nasionalis. Tapi karena banyak regulasi internasional yang harus diakomodir. Banyak prestasi anak-anak kita itu luar biasa, jadi juara 1 di band bendera merah putih tidak dikibarkan gara-gara kita sedang dikasih sanksi karena tidak memenuhi persyaratan organisasi. Memperluas peluang kerjasama global ini yang mungkin nanti perlu semua memberi contoh, menjadi pelopor atau syukur Unisula. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi itu bocoran yang sedang terjadi, dan kalau ada nanti masukan apa lagi yang lebih ruwet atau Bapak Ibu lebih tahu sisik melik tentang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, mungkin segera saja untuk disampaikan, bisa lewat saya atau lewat staf saya, masukan untuk revisi Undang-Undang Sisdiknas, kompilasi namanya apa ya? Namanya apa ya? Bukan kompilasi ya, namanya 3 undang-undang itu. Jadi bukan omnibus law. Tapi namanya apa? Kodifikasi. Kodifikasi Undang-Undang 20 2003, Undang-Undang 14 2005, Undang-Undang 12 tahun 2012. Tetapi ini nggak bisa sendiri, makanya ada plus modifikasi. Karena ada Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren, Undang-Undang Pemda juga yang mengatur kewenangan dan sebagainya, itu harus dikuat supaya nanti diatur di Undang-Undang Sisdiknas. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.